pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Ya Tuhan kami, ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang-orang yang beriman pada hari di hadapan Tuhan pada hari kiamat. Maafkanlah Allah dengan segala permohonan. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 39 sampai ayat yang ke-41. Kaum muslimin, Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin jamaah kita rahimahullah. Di dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Doa bukan ibadah." Doa itu adalah bukan ibadah. Kalau kita amati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, ini mengindikasikan bahwa kita
berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita adalah manusia makhluk Allah. Kita butuh Allah. Karena ada dalam hidup ini persoalan-persoalan, problem-problem yang kita hadapi itu tidak bisa kita pecahkan, tidak bisa kita cari jalan keluar. Walaupun kita punya banyak teman, ratusan teman kolega kita, akan tetapi ada persoalan tertentu yang memberikan solusi pemecaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, doa itu sangat penting dalam kehidupan kita. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah berarti dia sombong, karena ia menganggap bahwa dalam hidup ini ia bisa memecahkan berbagai macam persoalan hidup yang dia hadapi. Muslimin jamaah rahimahullah, di dalam surah Ibrahim ayat 39 sampai ayat 41, ayat ini berisi doa ketiga. Doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebelumnya juga dalam sahabat Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah. Sesuatu ayat 100 yang berbunyi, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, karuniakanlah, berikanlah kepadaku keturunan yang saleh. Kalau kita baca surah sahabat ayat 100 ini, doa ini dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika sujud akhir. Jadi dapat kita dirahasiakan sujud akhir ketika kita melaksanakan sholat dan disunahkan. Karena itu kita memperbanyak doa. Di samping yang pokok kita baca, boleh tambah. Tentu kita ada ketentunya dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Ya Allah, berikanlah kepada kita keturunan yang saleh. Kapan atau bila Nabi Ibrahim diberikan Allah keturunan yang saleh? Ibnu Abbas dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim diberikan keturunan oleh Allah yaitu pada usia yang sudah tua, ketika berusia 99 tahun. Kemudian 13 tahun setelah itu, Nabi Ibrahim juga diberikan anak yang kedua oleh Allah. Yang pertama namanya Ismail, yang kedua namanya Ishak. Jadi ketika Nabi Ibrahim berumur 112 tahun, diberikan pula seorang anak yang bernama Ishak. Jadi Nabi Ibrahim diberikan Allah anak ketika usia sudah lanjut, usia sudah tua. Ketika Nabi Ibrahim diberi anak oleh Allah Ismail dan Ishak, lalu Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim ayat 39 dia mengucapkan puji dan syukur kepada Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Alhamdulillahilladzi wahaba li. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di usia tuaku alal kibari Ismail wa Ishak. Di usia tuaku anak Ismail dan Ishak. Ketika Nabi Ibrahim diberikan nikmat oleh Allah berupa keturunan yang sudah lama menjadi janda, maka Allah berikan usia pada usia tua. Maka yang pertama Nabi Ibrahim mengucapkan adalah kalimat syukur kepada Allah. Di hari tuaku memberikan aku anak bernama Ismail dan Ishak. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, Inna Rabbi lasyami'ud du'a.
Ya Tuhanku, Engkau benar-benar Maha mendengar, Maha memperdengarkan doa. Maksudnya jamaah rahimahullah, satu hal yang perlu kita catat dan kita ingat dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya Allah Maha mengabulkan doa. Apalagi doa orang-orang yang beriman. Doa orang-orang yang beriman itu pasti dikabulkan oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kamu kepadaku, mintalah kepadaku, mohonlah kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu la'allahum yarshudun. Apabila hamba bertanya kepadaku, wahai Muhammad, jawablah aku dekat. Aku akan kabulkan permintaan. Aku akan perkenankan doa. Ya Allah terima, Allah perkenankan doa kita. Dengan syarat falyastajibu li, hendaklah mereka penuhi perintahku. Wal yu'minu bi, dan benar-benar beriman kepada-Ku. Maksudnya jamaah rahimahullah, tetapi yang harus kita sadari bahwa dalam mengabulkan doa kita ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, ada doa di antara hamba Allah yang memang cepat dikabulkan oleh Allah. Yang ketika ia berdoa, ya lama setelah permintaan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran diceritakan doa Nabi Isa. Nabi Isa minta kepada Allah, ya Allah turunkanlah makanan dari langit. Maka seketika itu juga Allah turunkan makanan dari langit. Dan begitu juga dalam kehidupan kita. Ada di antara kita yang ketika berdoa kepada Allah cepat proses. Allah kabulkan langsung doa itu. Allah jawab doa itu. Kemudian kedua, ada doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi prosesnya lama, perlahan. Seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lama minta kepada Allah akan diberikan keturunan. Apa dikabulkan oleh Allah? Pada usia 99 tahun dan usia 112 tahun. Dan begitulah dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa kepada Allah, tidak langsung mungkin di antara kita yang dikabulkan oleh Allah, tapi prosesnya itu bertahap. Mungkin saja 5 tahun, 6 tahun, atau 10 tahun baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita dituntut harus sabar. Doa orang beriman ini akan diterima oleh Allah, dikabulkan. Tapi sebenarnya kalau kita analisa, doa kita itu sudah banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Buktinya adalah coba bandingkan hidup kita dulu dengan sekarang. Ada tak perubahan? Dulu kita sendiri, kemudian setelah itu berdua, kita punya istri, kemudian kita lagi punya anak. Dulu kita belum punya rumah, sekarang kita sudah punya rumah. Anak sudah besar, anak sudah selesai, bahkan sudah bekerja, bahkan sudah ada yang bekerja yang sudah punya cucu. Itu tandanya bahwa kita sudah berubah. Tandanya Allah sudah Maha Mulia. Allah memperkenankan dan mengabulkan doa. Kemudian yang ketiga, ini barangkali yang mungkin harus kita sadari bahwa ini doa Allah.
tidak baik menurut kita, tetapi itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tahu dengan apa-apa. Kemudian jelas pasti harus bahagia, Allah pasti mendengar dan Allah Maha menerima doa. Muslimin jamaah rahimahullah. Kemudian setelah Nabi Ibrahim bersyukur diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah ya Tuhanku, maka jadikanlah aku dan keluargaku, keturunanku orang-orang yang selalu menegakkan ibadah sholat. Rabbana wa taqabbal minna. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengabulkan. Jadi setelah Nabi Ibrahim dianugerahkan oleh Allah, berikutnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Ya Allah jadikanlah aku dan keturunan-keturunanku, anak-anakku, anak-anak yang selalu menegakkan ibadah sholat. Muslimin jamaah rahimahullah. Mungkin dalam hidup ini kadang-kadang kita susah menyuruh anak menegakkan sholat, mendirikan sholat. Berbagai macam strategi kita lakukan agar mereka mau melaksanakan ibadah, tapi mereka tidak mau mendengarkan apa yang kita lakukan. Nah, di saat anak tidak mendengar, anak tidak mau menerima perintah kita, maka kita minta kepada Allah. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Jadi ikhtiar kita berdoa. Kita tetap betul memerintahkan anak kita menegakkan sholat. Kita berdoa. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar diberi anak sholat, dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku orang-orang yang menegakkan ibadah sholat, orang-orang yang komitmen dalam melaksanakan ibadah sholat. Jangan lupa berdoa kepada Allah, sandarkan kepada Allah sebab kalau kita lihat hari ini, kondisi kita hari ini, apalagi kita berbicara masalah generasi kita hari ini, generasi kita hari ini sudah banyak yang rusak, sudah banyak yang hancur, sudah banyak yang parah. Apa indikator generasi kita hancur? Pertama, pertaulan. Hampir tiap hari, tiap minggu, patroli polisi untuk mencegah tawuran. Jadi ada berita viral di Polda hari ini, ya, kejadian seorang siswa yang meninggal. Usut ada semacam tindakan kekerasan dari polisi. Itu adalah polisi sudah antisipasi dalam rangka mencegah tawuran. Karena banyak sekarang titik-titik generasi muda kita yang suka tawuran, sudah banyak geng-geng, sudah banyak komunitas. Kemudian kedua, indikator generasi kita hancur itu adalah narkoba. Juga berpakaian narkoba semakin meningkat. Kemudian berparah lagi dengan pergaulan bebas. Oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, di samping keadaan kondisi kita generasi kita ini, di samping kita berikhtiar berusaha mendidik anak kita, menjadikan rumah tangga kita sebagai basicnya pendidikan agama, kita tidak buka keran kepada anak-anak kita untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka kita harus selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga anak kita daripada namanya kenakalan kita. Kaum muslimin jamaah rahimahullah. Kemudian terakhir, di samping Nabi Ibrahim berdoa untuk dirinya dan untuk anak-anak keturunannya, Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah, Rabbana ighfirli, ya Allah ampuni aku, wali walidayya, ampuni dosa kedua orang tuaku, walil muslimin, walil mu'minin, yaum
yauma yaqumul hisab, dan dosa-dosa orang beriman. Jadi rupanya tidak cukup kita berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita. Kita juga mendoakan, terutama orang tua dan orang-orang beriman. Kita doakan orang-orang beriman. Allahumma sholli muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu pentingnya kita saling mendoakan di antara kita sama orang mukmin. Muslim berbahagia. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar diampuni dosa orang tuanya dan perdebatan para ulama. Ada yang mengatakan, ya, karena orang tua Nabi Ibrahim itu dia dianggap musuh Allah. Dia berbuat syirik kepada Allah, menyembah patung. Itu bukan orang tua. Ada yang mengatakan orang tua Nabi Ibrahim itu tidak sah. Jadi yang dimaksud Abi dalam ayat tersebut adalah saja paman. Ada yang mengatakan, ya, orang tua Nabi Ibrahim bernama Allah. Ada perdebatan ulama. Tapi ada juga yang mengatakan, memang Nabi itu berdoa kepada Allah supaya diampuni dosa. Tapi itu dulu ketika itu, supaya diberi hidayah oleh Allah. Rupanya, orang tua Nabi Ibrahim itu dia tidak mau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Nah, ketika itu turun firman Allah supaya Nabi Ibrahim tidak lagi berdoakan orang tuanya, karena orang tuanya itu sudah dianggap musuh Allah telah berbuat syirik kepada Allah. Namun yang jelas pasti dalam kita ya, kalau kita orang tua kita soleh, orang-orang mukmin yang soleh, maka kita diperintahkan untuk saling mendoakan kita. Karena itu pentingnya doa itu, kekuatan doa itu yang akan bisa mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan. Oleh karena itu kamu sering belajar dalam hadis lain yang juga mengatakan, jika ahadukum falyata'allatain falyaqul. Apabila kamu punya problem dan masalah dalam hidupmu, maka sholatlah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat. Kalau kena hajat minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Maka berdoa kepada Allah. Mohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah, maka insya Allah segala macam persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini, maka insya Allah akan ada pencerahan, akan ada solusi, dan akan diberikan keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dalam keadaan makhluk dunia dari Allah lalu. Alhamdulillah الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فاز. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم والمؤمنين والمؤمنات الأحياء إنك سميع قريب الأجل. اللهم بارك لنا في عزتنا وبارك لنا في معيشتنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في كل الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أجسادنا وسلم أحوالنا بلا الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا